Shalom. Loh lah kok suaranya masih kecil. Shalom. Bagaimana hari ini? Luar biasa, anak-anak Tuhan selalu luar biasa sekali ya. Dan juga untuk teman-teman dari beberapa negara yang berada bersama dengan kami pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat bergabung dengan komunitas Bunda Kudus. Dan pada pagi hari ini kita sangat berbahagia sekali karena luar biasa juga kita akan dilayani oleh Romo Wayan Marianta SPD dari Malang. Beliau adalah dosen dari STFT dan juga kepala seminari di Malang. Luar biasa sekali Anda mendapat berkat dengan Romo Wayan yang hadir dari sini. Nanti Romo Wayan akan mengenalkan sebagai orang Bali yang tugasnya di Malang ya, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Jadi kalau muji Tuhan harus benar-benar dengan hati ya, karena pujian adalah ujung tombak agar Allah hadir bersama-sama dengan kita. Bersama dengan Paulus dan Bunda Kudus Pujian, Shirley, Yeli, Feve, Angela, Erni, dan Haryati yang pada kesempatan ini mereka semakin bertumbuh tentunya dengan dukungan doa Anda semuanya. Baiklah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom, yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Selamat pagi Romo Wayan. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau cek kanan kiri kita, apakah mereka orang-orang yang bernafas atau enggak? Ayo dicek, ditepuk. Kamu bernafas loh, kamu bernafas loh. Terus sekali lagi diajak, ayo memuji Tuhan. Ayo memuji Tuhan, gak ada yang mulutnya tertutup, biar semua memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau naikkan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
katakan, engkau saudaraku, engkau saudariku. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami mau awali Tuhan pagi hari ini persekutuan doa pindoman hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau menyapa kami. Engkau meneguhkan setiap kami bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Dan Engkau anugerahkan nafas hidup itu bagi setiap kami. Mulai dari bangun pagi hari ini, kami sungguh-sungguh menyadari tanpa kemurahan-Mu Tuhan, kami tidak mampu untuk hadir di tempat ini. Kami tidak mampu melakukan segala kegiatan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk setiap kami yang hadir di tempat ini boleh membawa segala rasa syukur kami di hadapan-Mu, boleh mengangkat hati kami, sebab begitu banyak Tuhan yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, begitu banyak rancangan baik-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mau Tuhan saat ini, kami mau bersyukur di hadapan Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat, rasakan di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, memberi yang terbaik bagi setiap kami. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur lebih lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami mau berdiri saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau angkat hati kami mau angkat jiwa kami mau angkat tangan kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima setiap rasa syukur kami. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur, terus kami mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat segala perbuatan-Mu, buat setiap rancangan-Mu bagi kami. Mari katakan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang selalu ada bersama kami, Kau yang memegang tangan kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami, kebaikan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Mari secara serempak kita mau katakan syukur kita di hadapan Tuhan. Syukur padamu Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau selalu ada untuk setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Kau selalu kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rahmat untuk pertolongan kasih sayang-Mu Tuhan. indah, Terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk boleh mengalami pengenalan akan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab begitu banyak perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Namun seringkali kami lalai Tuhan. Seringkali kami kurang menyadari. Kami menganggap biasa apa yang kami terima, yang adalah kebaikan daripada-Mu. Seringkali kami tidak mampu melihat Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Namun biarlah saat ini Tuhan,
Engkau tarik kami Tuhan, Engkau bawa kami lebih lagi, sehingga kami boleh percaya meskipun kami belum melihat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau boleh bawa hati kami menyembah Engkau, sebab kekuatan kami hanya daripada-Mu, sebab Engkau yang mau teguhkan hati kami. Sungguh kekuatan di hidupku hanya daripada-Mu Tuhan, Kau yang teguhkan hati setiap kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Nyatakan sekali lagi kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, terkadang kami tidak mengerti Tuhan, apakah sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini adalah rencana dan rancangan-Mu yang terbaik. Terkadang bahkan kami ini tidak mampu melihat Engkau Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Namun melalui penyembahan ini, melalui pujian ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Meskipun kami belum mendengar jawaban doa-doa kami, meskipun saat ini mungkin kami terus mencari-cari Engkau Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami percaya bukan karena melihat, sebab kekuatan di hidup kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, sungguh kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sekali lagi kami nyatakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena
nyatakan ini sebagai doa. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya Rana Lamashe, Kaulah Allah yang layak kami sembah. Sebab ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hanya Engkau saja Allah kami yang hidup. Hanya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ya Rana Rala Karana Masyik Ya Rala Warala Inna Rala Barana Karala Masyik Ya Rala Karana Rala Warala La 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 Ya Rala La La Na Karala Barala Nasyik Ya Rala La 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 Ya Narala Ya Rala Barala Narala La 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 La. Kaulah yang ku sembah, hanya Engkau saja Allah, hanya Engkau saja Tuhan di hidupku. Inna rala barana masyik ya rala. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menjamah hati setiap kami saat ini. Engkau yang melembutkan hati kami untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dari hamba-Mu, Romo Wayan. Tuhan, biarlah saat-saat ini Tuhan, saat mungkin kami tidak mampu melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, melalui pewartaan siang hari ini, kami juga boleh berkata, seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami secara pribadi, dan kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Selamat pagi gadis-gadis sekalian. Loh, gadis-gadis kan? Minimal gadis-gadis pada masanya ya. Slide-nya bisa ditampilkan Mas ya. Itu ada nama saya, Yohanes Iwayan Marianta. Dari nama itu Anda tahu saya dari mana? Bali ya. Wayan itu singkatan. Lengkapnya wajahnya lumayan. Bisa lumayan ganteng, bisa lumayan parah. I itu nama ya si, kalau si Anu gitu ya. Si kambing misalnya gitu. I. Waktu saya di Filipina, mereka pikir itu I, jadi panggilnya I Wayan katanya. Wah, macam produk Apple saya jadinya, I Wayan. Hari ini kita merayakan pesta apa? Maria Magdalena. Karena itu saya cari gampangnya saja, mari kita merenung Maria Magdalena. Mari kita langsung lihat teksnya ya. Jadi waktu saya ke sini, kemarin saya umumkan, saya ke Surabaya, karena saya jadi bapaknya frater-frater SVD di Malang. Hari ini mereka mulai retret untuk pembaruan kaul, retret seminggu di rumah. Saya pamit kemarin, saya bilang, saya ke Surabaya untuk melayani PD ibu-ibu, mereka langsung tertawa. Wih, rektor kami makin feminim katanya. Karena hari Minggu, saya melayani kelompoknya Kristin ini, kelompok ibu-ibu merangkai bunga untuk paroki Pagesangan. Wah, berturut-turut ini.
Tapi jangan salah, saudara-saudari, Paus Fransiskus mengatakan gereja kita perlu lebih feminin. Kalau terlalu maskulin galak-galak nanti ya jadi. Dan kita lihat walaupun pimpinannya laki-laki semua, paus, kardinal, uskup, laki-laki semua romo, tetapi coba lihat di lingkungan yang aktif siapa? Ibu-ibu, mak-mak katanya. Coba kalau mak-mak nggak ada, bapak-bapak rapat nggak makan habis itu kan. Mari kita lihat sekarang, mari kita baca bersama saja ya. Bacaannya sebetulnya dari ayat 21. Tapi supaya lengkap, mari kita baca bersama runtutannya dari Injil Yohanes. Kita baca bersama-sama ya. Ayo, tolong tampilkan bahwa ini semangatnya masih semangat gadis-gadis. Hurufnya masih kelihatan nggak? Masih. Saya kalau dekat nggak lihat lagi, kalau malam nggak ada. Penyakit bapak-bapak mulai plus kan. Penyakit bapak-bapak itu 40 tahun ke atas. Supaya kalau malam istrinya kelihatan tetap cantik. Wah, kabur soalnya. Mari kita baca bersama bacaan suci. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tarik napas dulu ibu-ibu. Mari kita lanjutkan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku.
padanya. Saya salah baca. Saudara-saudari, Maria Magdalena itu sangat dihormati di gereja kita, bahkan ada yang di gereja timur dia disebut rasul para rasul. Apostolorum apostoli. Rasulnya para rasul. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena dia yang lebih dahulu memberi kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit. Sementara para rasul masih terbenam dalam kekecewaan mereka. Jadi pada hari Yesus wafat, 2 murid pulang ke mana? Ke Emmaus, ke arah barat. Jadi simbol jalan ke arah matahari terbenam. Artinya harapannya pudar. Yang lain-lain berkumpul entah di mana, dah tercerai-berai. Yang tetap setia adalah, nah ini bedanya, bapak-bapak memang berapi-api, tetapi yang setia itu seringkali ibu-ibu. Nah, ini. Jadi itulah hebatnya gereja kita ya. Jadi ibu-ibu itu tetap diberi tempatnya. Jadi, nah ini Maria. Lanjut slide-nya. Saya sudah lupa lagi slide berikutnya apa. Lanjutkan. Tadi judulnya adalah Aku Telah Melihat Tuhan. Kita punya mata tapi tidak selalu melihat, bukan? Ini anggrek saya. Romonya muka sangar tapi agak feminin, pamer katanya. Ini anggreknya di jalan masuk ke seminari ini. Ini anggrek apa ibu-ibu? Anggrek macan ya. Ya. Ini anggrek Vanda, tricolor katanya. Warisannya Buderyanto. Dulu ada bruder kami sangat suka merawat anggrek. Nah ini warisannya. Orang kali lewat aja nggak lihat ini anggrek ini. Anggrek ini untuk saya bermakna sekali karena tiap hari saya siram pagi-pagi, saya semprot. Anggrek Vanda tuh tahu kan? Dia tumbuh nggak perlu media gitu. Dia langsung dia bisa menangkap makanan dari udara. Nggak perlu media, nggak usah dikasih macam-macam gitu ya. Dikasih media, biarkan aja dia gitu. Simbol apa? Simbol kesederhanaan aja. Akarnya saja gelantung gitu dia bisa hidup itu. Tapi bunganya indah. Tapi orang-orang jarang lewat, nggak lihat apa-apa. Jadi orang berjalan itu belum tentu melihat, punya mata belum tentu melihat. Lalu kadang-kadang ujung anggreknya, akarnya itu, karena saya selalu semprot B1, kasih NPK sedikit. Saya sayang betul, tapi orang lewat pegang-pegang ininya nih. Apa ini? Karena lihat nih, akarnya kesel minta ampun. Jadi sesuatu yang bermakna untuk kita itu belum tentu bermakna bagi orang lain. Karena apa? Cara kita melihat itu beda. Kenapa beda? Ya saya invest waktu setiap hari di situ. Orang lain kan rasanya, apalagi disentil-sentil lagi yang. Nah inilah. Kemarin saya kirim ke teman saya, ini teman dadaan, saya baru pulang dari Taiwan. Karena pakai penerbangan murah, ada konferensi di Taiwan di Furen Catholic University. Saya ikut konferensi di situ, lalu sekaligus mewakili kampus STFT di Malang, mau mencoba membuat MOU dengan Furen. Jadi itu, karena miskin, cari pesawat paling murah, namanya, boleh sebut nama nggak ya? Scoot namanya, Scoot. Sampai di Taiwan cuma 1.700.000. Cuma masalahnya 12 jam saya nganggur di Singapura. Kayak orang bilang, wah, akhirnya main kejual, masih lama lagi. Akhirnya saya lihat tas, beli tas beli sepatu Balenciaga. Enggak. Uang sakunya nggak cukup. Gaya aja tengok-tengok malah nggak beli. 12 jam sih. Lalu pulangnya nggak bisa lagi jalan-jalan karena malam kan. Jadi sampai di Singapura itu jam berapa ya? Masalahnya saya nggak biasa tidur jam segitu, masih terlalu early untuk tidur. Akhirnya berapa jam ya? Saya lupa, 5 jam kalau nggak salah dari Taiwan ke Singapura, melotot aja gini nih. Sebelah saya ada seorang gadis Taiwan, saya tahu dia Taiwan karena baca huruf Mandarin. Saya tengok, susah banget Mandarin. Mandarin sekali kan? Romo-romo kami yang tugas di Taiwan itu 2 tahun hanya belajar Mandarin. Jadi paling lama belajar. Saya lihat dia tidur, naik baca sedikit, tidur dia. Enak bener ya tidur ini. Macam tidur tidak ada masalah itu loh. Akhirnya saya iseng lu tidur terus, saya tahu, enak sekali kau tidur ini. Akhirnya ngobrol. Nah sampai sekarang masih kadang-kadang chat nggak jelas gitu.
Jadi akrab karena dia ternyata juga lulusan Furen High School, dan sekolah itu milik SPD, jadi mulai ada koneksi. Lalu saya kirim foto ini kemarin kepada dia, lalu komentarnya, wih ternyata kamu punya skill fotografi yang hebat juga katanya. Skill fotografi dari mana skill fotografi? Itu hanya saya foto begitu aja dari HP, nih HP buruk begini nih. Ceklek gitu, wah skill fotografi. Lalu saya bilang itu bukan skill, no skill needed saya bilang. Beauty exposes itself. Kecantikan itu, keindahan itu menampilkan dirinya, nggak butuh skill untuk foto ya. Kalau yang difoto udah cantik nggak perlu skill ya udah tetap cantik aja kan gitu. Ya. Tetapi poinnya adalah apa yang difoto dan angle-nya seperti apa. Nah itu tidak semua mata bisa melihat. Lanjut ya. Jadi apa yang kita lihat belum tentu dilihat orang, dan apa yang kita lihat berharga belum tentu dilihat berharga oleh orang lain. Lanjut ya. Nah, sekarang mari kita lihat siapa Maria Magdalena. Mengapa dia dianggap penting dalam gereja? Bahkan ada yang berspekulasi, dia ini mungkin saingannya Petrus katanya, tapi jangan kemakan teori konspirasi begini ya. Jadi perannya mulai dikurangi. Nonton atau baca bukunya Dan Brown itu, yang dulu rame itu kan. Wah, dia dianggap orang yang paling dikasih Yesus, jadi murid yang dikasih Yesus katanya adalah Maria Magdalena. Jadi, tetapi bagaimana Maria Magdalena tadi bertemu dengan Petrus dan siapa? Murid yang dikasih Yesus, masa ketemu dirinya sendiri kan? Jadi itu nggak benar lah ya. Tetapi ada yang mengatakan Maria Magdalena ini mungkin penting sekali, bahkan hampir seperti saingannya Petrus. Tentu tidak demikian ya. Nah, mari kita lihat siapa dia. Dari Injil Lukas kita dapat backgroundnya. Tidak lama sesudah itu Yesus pergi berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Roh jahatnya apa kira-kira ya? Genderuwo gitu ya, mak lampir gitu mungkin ya, versi kita ya. Saya juga iseng nih cari-cari roh jahat apa ya macam-macam nih ya, nggak ketemu. Tapi Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi apa yang bisa disimpulkan di sini? Maria Magdalena termasuk dari kelompok perempuan-perempuan yang melayani, menyertai Yesus juga dengan kekayaan mereka. Jadi mungkin dia dari kelompok orang yang cukup berada ya. Mengapa mereka melayani Yesus? Sebutkan tadi, karena mereka telah disembuhkan. Jadi kalau pernah sakit berat dan disembuhkan oleh seorang dokter, pasti berutang nyawa kepada dia ya, dan seterusnya. Jadi karena itu mereka melayani Yesus dengan sepenuh hatinya. Jadi bayangkan itu. Nanti kalau kita lihat, ketika tahu bahwa yang menyapa dia adalah Yesus, Maria ingin menyentuh dan memegang dia. Jadi agak sedikit clingy gitu ya. Tapi nanti kita lihat. Bayangkan sudah disembuhkan dari 7 roh jahat. Saya cari-cari roh nggak ketemu. Tapi mungkin ini simbol ya. Artinya 7 itu seringkali disebut yang sempurna, yang penuh. Jadi Maria Magdalena ini kemungkinan mengalami penderitaan yang penuh, mungkin mental, mungkin psikis juga, jadi keseluruhan gitu ya. Mungkin ada trauma yang mendalam dan dia merasa disembuhkan oleh Yesus dari penderitaan karena penyakit atau mungkin mental torture yang mendalam sekali. Jadi bayangkan kalau sudah disembuhkan begitu, bagaimana dia pasti sangat ingin melekat pada Yesus ya. Coba kalau ibu-ibu merasa sangat disayang oleh suami mau ke kantor, jangan dulu sejam lagi bersama saya gitu kan kadang-kadang. Nggak usah ke kantor lah, kadang-kadang klingi gitu kan. Jadi kira-kira ganggu Yesus nggak ini? Ibu-ibu yang
melayani Yesus beramai-ramai, penting di mata Yesus, ya biasanya ada begitu-begitulah ya. Tapi nggak diceritakan. Kalau diceritakan heboh nanti kan. Nah, lanjut. Karena sudah disembuhkan, ya bisa sangat masuk akal bahwa mereka itu sangat mengasihi Yesus, ingin melekat padanya dan seterusnya. Bahkan mereka ini jauh lebih setia dari para rasul. Ketika Yesus disalibkan berhamburan. Termasuk Petrus yang mau mengatakan, kalaupun semuanya lari, aku akan tetap pasang badan untukmu. Lah ketika ditanya, engkau ini kayaknya pengikut dia nih. Bukan, 3 kali sampai akhirnya ayam berkokok. Nah kalau Anda pergi ke Yerusalem itu ada tuh gereja ayam berkokok di situ. Nah kalau kita lihat di situ, nah bab 15 Injil Markus ayat 40, dikatakan ada berapa perempuan yang melihat dari jauh. Jadi mereka tetap setia, dan Maria Magdalena ini disebut pertama terus dia. Bisa disimpulkan kira-kira dia ini pasti seorang perempuan yang penting di kelompok ibu-ibu itu ya. Ya mungkin ketua WKRI ya macam gitu ya. Nah, macam ketua PD Bindoman macam gitu ya. Ketuanya lah, ada di situ. Dan juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka ini lebih setia. Mungkin karena kemungkinan mereka ditangkap itu lebih kecil daripada kelompok rasul-rasul yang laki-laki. Jadi mereka tetap setia. Lanjut. Nah kemudian kalau kita lihat dari Injil Markus bab 16, setelah Yesus dimakamkan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah memang tipikal ibu-ibu ini, kalau sudah saya nggak bisa diem gitu. Para rasul masih terbenam dalam, wah rugi nih sudah invest waktu 3 tahun mengikuti Yesus, malah matinya disalib lagi, ngapain kita nih? Sudah tinggalkan pekerjaan sebagai nelayan, mengikuti dia, ya sekarang mati ini gurunya terus ngapain ini? Wah, mulai frustasi dia. Nah, tetapi mereka tidak berpikir begitu, wah rugi kita nih, cut loss kita nih. Mereka masih berpikir, apa yang masih bisa kita berikan untuk Yesus. Nah ini, kasih perempuan itu begitu rupanya ya, nggak terlalu kalkulasi. Gitu. Seperti gadis-gadis kalau jatuh cinta, membabi buta kan, paling susah dinasehati. Lebih susah daripada para pemilih pilpres itu kan, wah ini calon saya, diberitahu apapun nggak mau belok dia. Lebih parah lagi gadis-gadis kalau sudah jatuh cinta, gitu ya. Tapi mereka mau betul-betul berbuat sesuatu untuk Yesus. Jadi dia mikir, wah saya rugi, nggak gitu. Mereka apa yang masih bisa kita buat untuk Yesus? Mereka membeli rempah-rempah dan pagi-pagi sudah mau berangkat untuk meminyaki Yesusnya. Dan seterusnya. Lalu mereka bingung juga siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur. Tetapi setelah mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan seterusnya, saya kira ini jelas ya. Ayat 8, setelah melihat itu, mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman, dan seterusnya. Jadi apa yang mau dikatakan, yang mereka temukan itu makam kosong. Nah kalau Paskah biasanya kata kisah saya begini, ketika melihat setelah Yesus wafat, dan kemudian dimakamkan, ada saksi yang melihat Yesus bangkit, ada enggak? Saksi dalam arti pengadilan modern ada enggak? Ada yang lihat, wah Yesus bangun ini pagi-pagi. Pak Thomas mungkin jadi saksinya mungkin. Enggak ada CCTV juga kan? Kalau ada CCTV kan kelihatan, oh Yesus bangun. Pertama apa yang dilakukan? Kalau Anda bangun pagi apa yang dilakukan? Cari HP misalnya. Update status, oi, aku sudah bangun.
Kira-kira apa yang dilakukan Yesus setelah bangun? Garuk-garuk kepala dulu, gitu. Atau menguap cantik, gitu. Wah. Atau langsung push up, wah, masih kuat. Nggak tahu karena nggak ada saksi matanya, nggak ada bukti fisik langsung ya. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa Yesus bangkit itu bisa dipercaya? Dari mana coba? Makam kosong artinya macam-macam kan? Makam kosong artinya Yesus bangkit bisa, Yesus dicuri orang jenazahnya bisa, atau dipindahkan bisa ya kan? Sama seperti jalan seminari, artinya apa? Hujan bisa, fraternya nyiram bisa, frater pipis di jalan juga bisa kan gitu, macam-macam kan artinya. Itu pelajaran logika kalau saya ngajarin. Jalan raja basah-basah artinya apa? Macam-macam kan itu. Nah, dari mana kita bisa percaya, apa basis kepercayaan kita bahwa Yesus itu bangkit? Saksian para rasul bahwa Yesus yang bangkit itu menampakkan diri. Mereka nggak lihat Yesus itu bangkit seperti apa, pelan-pelan bangun, nggak ada yang lihat. Yesus yang bangkit menampakkan diri satu persatu, termasuk pada Maria Magdalena. Dan mengapa kesaksian itu kuat? Karena kesaksian itu mengubah mereka. Mereka awal-awalnya ketakutan, bahkan berkumpul, katanya di mana mereka berkumpul ibu-ibu? Di upper room namanya, ruang atas. Kalau Anda ke Yerusalem sekarang ada itu ya, ruang atas di situ di Yerusalem. Tapi itu dibangun mungkin abad ke-12 gitu ya, bukan aslinya. Tapi mungkin itu lokasi aslinya katanya. Nah mereka ngumpul di situ. Nah penampakan Yesus salah satunya terjadi di situ. Dan mengapa ini kesaksian mereka bahwa Yesus itu sungguh bangkit dan menampakkan diri bisa dipercaya? Karena hidup mereka berubah. Awalnya ketakutan, putus asa, tiba-tiba berkobar-kobar dan mau menjadi pewarta. Petrus menjadi pewarta yang luar biasa. Pasti ada yang ubah, kan nggak mungkin tiba-tiba dari ketakutan putus asa tiba-tiba berkobar-kobar ya kan. Karena itu kesaksian para rasul bisa dipercaya. Nah lanjutkan, nah kita lihat sekarang kesaksian dari Maria Magdalena. Lanjut, ayat 9-nya. Nah, bab 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Diulang lagi, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat ini kemungkinan tambahan ya. Jadi ini tambahan. Mari sekarang kita lihat dari Injil Yohanes kembali ya. Lanjut. Nah ini yang tadi ya. Lanjut yang satu lagi. Lanjut slide-nya. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari teks ini ya. Mari kita lihat satu persatu, semoga dengan ini perayaan Pesta Maria Magdalena memberi kita sesuatu sebagai bekal rohani ya. Jadi pertama-tama dia tidak menyadari bahwa Yesus itu bangkit dan tidak menyadari. Jadi ketika ditanya oleh malaikat-malaikat, ibu mengapa engkau menangis? Biasa kan ibu-ibu menangis kan? Setelah menangis masalah selesai enggak? Tapi lebih lega. Nah itu kehebatan perempuan itu bisa melepaskan emosinya dengan jauh lebih natural. Ini susah menangis, karena susah menangis cepat stroke jadinya. Menangis, masalah memang belum selesai tapi perasaannya plong kan gitu. Kita laki-laki itu lebih susah dealing with stress dan beban itu lebih susah. Makanya mati lebih cepat kan. Coba kalau lihat aja makam Romo-Romo itu meninggal umur berapa biasanya? 70 ya. Suster-suster 80-90, selisihnya 10 tahun itu. Jadi kemungkinan besar Anda juga akan hidup lebih lama dari suami. Jadi Anda punya free time 10 tahun lah itu. Nah ngapain setelah itu ya ikut bindoman inilah ya. Tapi salah satu ya karena kemampuan berhadapan dengan beban itu jauh lebih kuat. Mungkin ada penjelasan medisnya itu mungkin estrogen berpengaruh macam-macam.
Tetapi ini dia menangis. Menangis macam-macam ya. Menangis karena sedih. Jadi perempuan itu jauh lebih ekspresif, kasihnya itu lebih personal. Murid-murid sebenarnya mikirin apa? Waduh nih, susah kita, guru kita mati, ini kita mau ngapain sekarang nih? Wah gini. Tapi mereka sangat personal. Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi Maria pun tidak segera mengenali Yesus. Simpulannya apa? Macam-macam ya. Mungkin Yesus yang bangkit itu tampil dengan tubuh yang baru, atau Maria berlinang-linang penuh dengan air mata, nggak mengenal lagi siapa-siapa. Kalau sedang stres kan gitu loh, berlinang-linang, woi, satu baskom air matanya nggak kelihatan apa-apa. Lanjut. Lalu Yesus menyapa lebih dahulu, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dengar kata penunggu taman, saya ingat pengalaman saya di GB ini. Sedang nyangkul di taman depan itu anak-anak Karolus datang. Pak, mau ketemu Romo Wayan di mana ya? Wih, kira penunggu taman itu. Saya kan biasanya iseng-iseng nyabut rumput di depan atau nyangkul. Pak, Romo Wayan di mana? Ya tunggu sebentar, saya masuk, saya keluar lagi. Romo Wayan mana? Ya saya. Tapi bayangkan Maria Magdalena sendiri tidak mengenali gurunya. Jadi mungkin Yesus yang, ini tafsir saya, Yesus yang bangkit itu mungkin sedikit berbeda. Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Gimana? Enak mana dipanggil Bu gitu, atau dipanggil namanya? Christine, mana gitu? Atau Neng, enak mana? Karena saya ingat dia saja namanya nih, karena baru return. Enak mana, Din? Neng, gitu enak mana? Christine, enak mana? Nama, wah teng gitu langsung kan. Kalau dipanggil suami enak panggil nama Christine misalnya, atau sayang gitu enak mana? Harus dua-duanya, Christine sayang, ada gitu. Jadi, tapi kalau dipanggil nama itu beda ya kan Bu ya? Jadi, begitu dipanggil namanya Maria berpaling langsung. Jadi dia langsung, oh ini pasti guru saya nih. Pasti cara orang yang kita sayangi memanggil nama kita itu beda ya. Bu, dipanggil oleh mamamu, dipanggil apa caranya? Misal, Neng gitu, masa enggak kan? Nama kan? Dan nama khusus yang diberi. Kita oh, itu pasti emak saya yang manggil kan gitu. Saya dipanggil oleh ibu saya Yan gitu. Artinya lumayan kan gitu. Nah, beda loh Yan. Kalau dipanggil lain udah beda rasanya kan, wah dipanggil orang kita sayang. Lalu dia berkata Rabuni. Nah ini penting nih. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Aneh enggak? Enggak suka dipegang rupanya ya? Apa artinya nih ibu-ibu? Apakah Yesus enggak suka dipegang? Saya kira bukan begitu ya. Nah, bayangkan Maria Magdalena itu telah berubah dari perempuan yang dikuasai oleh 7 roh jahat, yang menderita mungkin secara fisik dan mental, disembuhkan, diubah martabatnya dari orang yang sakit dan berbeban menjadi perempuan-perempuan yang melayani dia, menjadi murid. Dan tiba-tiba gurunya mati begitu, dan sekarang ketemu gurunya yang bangkit. Wah, perasaannya pasti sangat berbunga-bunga, dan tanggapan manusiawi pasti, wah peluk dulu lah, gitu. Pegang terus, klingi kan gitu ya. Nah sekarang zaman anak-anak muda sekarang, saya biasa ngomong apa namanya? Love language. Love language itu apa aja? Ini teman saya biasanya hafal ya, istilah anak muda. Apa aja Bu? Ini teman dua saya nih, garis-garis dari GB nih. Apa aja love language itu? Ini gayanya Maria Magdalena apa disebut apa? Physical touch.
sentuhan fisik. Ibu-ibu senang disentuh dengan mesra oleh suami atau enggak? Oh, jangan sentuh aku. Apalagi words of affirmation, jadi kata-kata yang meneguhkan. Nggak apa-apa sayang, anggrekmu mati, besok kita beli lagi, kan gitu. Oh tasmu sobek ya, nanti kita beli lagi lah, kan gitu ya. Oh ini bulan depan kita pergi lagi beli. Kan. Word of affirmation. Apalagi hadiah. Ada bapak-bapak yang nggak bisa ngomong keluar-keluar cincin berlian. Gift. Atau paling suka dikasih apa Bu? Bunga? Ibu-ibu sekarang kalau nggak suka dikasih bunga katanya. Apain kasih bunga nanti layu, kasih tas aja kan. Wih, ini ibu-ibu demanding ini. Apalagi selain gift, hadiah, apalagi? Macam-macam lah saya nggak tahu ya. Dari sini kelihatan Maria Magdalena itu dia merindukan physical touch. Dia ingin memegang gurunya. Lalu Yesus mengatakan, janganlah, mana ada dia? Janganlah engkau memegang aku. Mungkin tafsir yang lebih tepat adalah, janganlah engkau terus berpegang pada aku, klingi gitu. Bahasa Latinnya nolimi tangere memang, janganlah engkau memegang aku. Tapi kita maknai, janganlah engkau terus memegang-megang aku gitu. Coba kalau di paroki, umatnya yang begitu sayang dengan romonya, pegang terus romonya. Ntar aku mau pemakaman dulu, ntar lagi romo masih rindu, masih diomeli ibu-ibu separoki itu kan. Janganlah engkau terus, gimana bahasa Indonesianya apa ya? Gimana Pak? Gandoli. Cocok gandoli ya. Bu Thomas gitu tak Bu? Mau ke kantor, 2 jam lagi lah Pak. Aku masak enak loh, Pak. Mau kerja ini kan gitu. Nah, kurang lebih begitulah maksudnya ya. Jangan terus klingi gitu. Karena kata Yesus, aku belum pergi kepada Bapa. Jadi artinya engkau memang sudah tahu bahwa saya ini bangkit. Tetapi engkau akan tahu bahwa saya akan kembali kepada Bapa. Jadi Yesus menunjukkan keilahiannya, kealahannya, dan lebih dari itu, jangan gandol aja diem gitu bermanja-manja ya ibu-ibu. Engkau harus sekarang menjadi apa ini katakan? Menjadi pewarta, menjadi rasul. Makanya setelah PD ini jangan hanya wah gini-gini terus. Setelah itu pulang ngomel-ngomel lagi. Setelah itu nggak ngapa-ngapain di rumah ya. Setelah ini berkobar-kobar hatinya jadi rasul. Jadi orang yang mewartakan kabar gembira. Pulang dari sini marahi mertuanya. Apa ini? Jadi setelah ini bertengkar dengan menantunya. Pulang dari sini ini mesti jadi pewarta kabar baik. Nah itu. Pergilah katakan kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Nah ini terakhir. Saya sebagai Romo selalu senang kalau umat itu datang lalu ngomong begini. Romo, Tuhan itu baik katanya. Wah, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi ya. Wah, Romo saya baru belajar Summa Theologiae Thomas Aquinas, nggak perlu lah. Itu terlalu berat ya. Ada yang pernah baca? Coba 5 jalan pembuktian adanya Allah menurut Thomas Aquinas. Pernah baca? Kalau anak-anak mulai jadi ateis, suruh baca nih Thomas Aquinas, Summa Theologiae, 5 jalan pembuktian Allah dengan logika, bukan dengan baca kitab suci, dengan logika. Pernah baca? Nah, pernah baca, ini berat. Nggak usah baca lah, lalu anak-anak suruh baca ya. Yang pintar-pintar suruh baca itu aja. Cara pembuktian, nggak perlu. Untuk saya yang jauh lebih mengena ketika orang datang, umat datang, Romo, Tuhan itu baik gitu biasanya. Sering ngomong begitu nggak? Nah di belakang itu ceritanya biasanya panjang ya. Saya sakit, tiba-tiba disembuhkan. Keluarga saya berantakan, pelan-pelan puing-puing itu direkatkan kembali. Suami saya gitu. Oh dia pulang lagi. Tidak membawa yang baru pulang sendiri. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang sendiri. Membawa gajinya dan seterusnya. Tuhan itu baik.
COVID, menderita nggak zaman COVID? Menderita, wah sekarang pulih kembali. Wah. Nggak pulih tapi minimal hati saya yang pulih, nah gitu ya. Jadi biasanya dengan kata sederhana itu, Tuhan itu baik, di belakang itu ada cerita-cerita yang menyentuh hati, yang beda-beda satu sama lain. Wah itu sangat meneguhkan satu sama lain. Nah menurut saya komunitas seperti ini perlu menjadi komunitas di mana orang saling meneguhkan. Biasanya kan ada seksi sharing gitu ya, kesaksian. Ceritakanlah, Tuhan itu baik dalam hidup saya alami secara pribadi bagaimana, saya sharingkan supaya iman teman-teman saya dikuatkan. Karena itu komunitas ini menjadi sangat penting. Nah, jadi dengan cara itu kita menjadi pembawa kabar baik seperti Maria Magdalena. Walaupun respon pertama tadi dikatakan oleh tambahan Injil Markus apa? Murid-murid tidak percaya, oh ngawur aja ini gitu. Tapi dia konsisten mewartakan dan setelah itu mereka percaya karena Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Demikian juga kalau Anda saling memberi kesaksian satu sama lain, kalian akan saling meneguhkan karena teman-teman Anda juga punya pengalaman rohani yang sama walaupun mungkin isinya berbeda satu sama lain. Lalu saya ingin tutup dengan begini nih, sekaligus nasihat, pesan untuk komunitas. Ini komunitas berapa anggotanya ya? 80. Wah hebat 80 banyak dia. Rukun nggak? Rukun. Namanya banyak orang tuh pasti banyak kepalanya ya. Setiap orang tuh ada kesintingannya masing-masing. Nah, kami Romo-Romo juga sama kalau berkumpul itu kita sebut itu kekayaan serikat. Kekayaan serikat artinya setiap orang tuh punya kesintingannya masing-masing kan. Kita pun punya kesintingannya sendiri ya kan. Namanya orang banyak nih ya sudah. Tapi ingat satu hal. Ada satu riset, selalu saya lupa itu riset dari Stanford atau Harvard tentang longevity. Longevity artinya hidup panjang. Tapi bukan gini hidup panjang 80 tahun, tapi isinya ngomel terus bukan begitu ya. Hidup panjang yang berkualitas, sehat dan gembira gitu, 80 tahun. Studinya caranya beberapa mahasiswa dari kampus itu dipilih, lalu setiap tahun diikuti perkembangannya untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang membuat mereka bisa hidup panjang dan berkualitas. Dari mereka yang distudi setiap tahun itu ada yang dulu miskin, lalu jadi sukses, ada yang dulu kaya jadi miskin, ada yang tetap miskin, ada yang tetap kaya, ada yang tetap biasa-biasa aja tetap. Lalu di tiap tahun dicek kesehatannya, dicari apa yang membuat sebagian dari mereka itu akan tetap bertahan menjadi tua tapi berkualitas 80 tahunan. Ada yang tahu hasilnya? Faktor apa? Kolesterol? Asam urat? Apa? Tensi? Happy ternyata. Tetapi apa yang membuat happy itu yang dicari. Mengapa orang happy? Ternyata ditemukan karena dia punya lingkungan sosial yang bagus. Jadi orang happy karena temennya happy kan. Coba kalau mau cepat mati carilah suami yang galak gitu. Sudah galak pelit lagi pula. Atau suami-suami kalau mau cepat mati carilah istri pencemburu. Baru keluar kamar diawasi CCTV. Waktu pacaran singa. Setelah menikah jadi kucing, marahi terus. Cepat mati serangan jantung kan. Tetapi kalau Anda hidup dengan orang yang baik, yang mengasihi Anda makin lama makin cantik ya kan. Karena apa? Anda mulai merawat diri Anda, saya ingin hidup lebih lama bersamanya kan. Nah coba kayak gini nih, teman-temannya gembira, setiap ketemu, tambah cantik. Saya juga mau cantik kan gitu. Akhirnya hidup lama dan berkualitas karena Anda dikelilingi orang-orang yang baik. Maka perhatikan siapa orang-orang di sekitar Anda, mereka itu menjadi support Anda atau tidak. Ya, jadi ingatlah kalau Anda mau hidup lebih panjang, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik. Nah termasuk kelompok PD-PD semacam ini support system. Tapi pesan terakhir jangan gini ya, Anda dikelilingi orang baik, Anda yang jadi racun. Gitu. Jadi Anda hidup lama, yang lain mati semua kena racun Anda. Nah itu bukan.
Nah, itu saja nasihat saya untuk ibu-ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga kita menjadi pemberi kesaksian sukacita, kabar gembira seperti Maria Magdalena. Amin. Terima kasih Romo Wayan, luar biasa sekali. Saya rasa kalau kita yang gembira itu adalah bagaimana kalau kita bertemu Tuhan seperti tema pada pagi hari ini. Benar ya Romo ya? Dan bertemu Tuhan Anda merasa gembira, maka hati yang gembira adalah obat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa sekali ya. Jadi Anda harus rajin-rajin datang ke Pindoman ini supaya nanti Anda juga semakin diberkati Tuhan. Dan baiklah, untuk Romo Wayan yang hadir, saya spesial akan menyanyi sebuah lagu yang mungkin cocok dengan tema, dan Paulus akan mengiringi saya. Di C, Paulus. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thus grace that thought my heart to and grace my feet release. Our precious deed, that grace appeared. The hour I first believed, I once was lost, but now I'm found. Was blind, and now I'll see. Puji Tuhan. Terima kasih. Itu menceritakan lagu bagaimana kalau kita buta tetapi karena bertemu Tuhan maka kita bisa melihat karena Tuhan ada di hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tundukkan hati. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Biarlah kami yang buta hati ini bisa melihat Tuhan, karena kasih Tuhan yang senantiasa merangkul kehidupan kami ini. Dan pada siang hari ini terima kasih untuk Romo Wayan yang telah memberikan firman yang begitu indah di dalam hidup kami. Berkatilah Romo Wayan di dalam pelayanannya, dalam pengajarannya maupun di seminari. Engkau akan membuat Romo Wayan semakin dan semakin diberkati di dalam kasih Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami di komunitas Bunda Kudus ini. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan, yang dimana kami pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya hanya di dalam cinta kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan pada Shirley. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Dan kita percaya bahwa tiap lembar hidup kita sudah diwarnai oleh kasih Tuhan. Kita mau setiap hari kita jatuh cinta kepada Tuhan. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta. Mana cintanya buat Tuhan? Yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu persekutuan, ini dulu ya. Kamis tanggal 24 Juli, jadi 2 hari ke depan, Kamis tanggal 24 Juli, akan ada kursus Alkitab Dei Verbum dari Bunda Kudus, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan pengajar yaitu Romo Tabah Sapi Susanto. Jamnya jam 10 pagi, jadi kalau kemarin sempat maju, ini nanti kembali normal ya Mbak Deta ya. Jam 10 pagi, dan tolong diperhatikan untuk meeting ID dan passcode-nya berbeda. Nanti dilihat persis sesuai dengan flyer yang ada. Kemudian yang kedua, Selasa depan kembali kita akan bersekutu bersama. Tanggal 29 Juli 2025, pukul 10 di Aula lantai 1 di tempat yang sama, yaitu di Aula Maria ini, dengan tema Hanya Yesus Jawaban Hidupku, dan dibawakan oleh Romo Adrian. Kami mengundang Bapak Ibu, boleh diajak teman sebanyak-banyaknya menjadi pewarta seperti apa yang dikatakan. Dalam pengajaran hari ini kita mau menjadi Maria Magdalena. Maria Magdalena bagi teman kita, bagi saudara kita, bagi orang-orang yang kita jumpai, dan mengajak mereka untuk mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa pada pagi hari ini dan memohon berkat dari Romo. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya bukan karena kebetulan Tuhan kalau kami boleh datang pada pagi hari ini untuk belajar lebih lagi mengenai Maria Magdalena. Bahkan Engkau secara personal menyatakan bagi setiap kami ketika kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, ketika kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau rindu untuk kami juga boleh menjadi pemulih bagi sesama, untuk kami boleh menjadi saksi kabar sukacita yang sudah kami terima daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang mampukan kami tidak mampu sendirian untuk membawa kabar sukacita, tapi oleh karena Roh-Mu ada di dalam diri kami, biarlah kami ini boleh Kau pakai menjadi pewarta kabar sukacita bagi setiap orang yang kami jumpai, terlebih-lebih di tengah keluarga kami. Tuhan yang mau ubahkan kami sehingga semakin hari kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala doa ini kami naikkan hanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang bermakna dalam hidup Anda, segala rencana pelayanan Anda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo. Sekali lagi, setiap kita mengalami hari-hari hidup kita dipenuhi dan diwarnai dengan kasih Tuhan. Kita mau nyatakan tiap lembar hidup kami. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna, bersertaku bersamamu. Hidup ini di dalammu, ku berlindung dari segala mara bahaya. Semua yang jatuh cinta boleh katakan, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi berita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Selasa yang akan datang.